Apakah bijakku pernah merasa marah, sedih, kecewa, atau bahkan galau? Nah, ternyata itu adalah sesuatu yang normal dan manusiawi. Namun, seringkali kita lupa betapa pentingnya menghadapi dan memahami emosi tersebut untuk kesejahteraan mental kita. Hai, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Imin Damai. Dan di episode kali ini kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana caranya menghadapi emosi marah, sedih, kecewa, dan galau. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingatkan bagi bijakku yang belum subscribe channel ini, di subscribe dulu, kemudian like dan share jika sekiranya bijakku berpikir bahwa episode ini sangat penting dan juga mungkin bermanfaat bagi teman-temannya. Jangan lupa di-share. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang emosi. Jadi mungkin kita sering mendengar kalimat seperti ini, "Maaf, saya sedang emosi," atau "Tolong kendalikan emosimu." Lalu, apa itu emosi? Paul Ekman, seorang psikolog terkemuka dalam bidang emosi dan ekspresi wajah, mendefinisikan emosi sebagai reaksi fisiologis dan psikologis terhadap peristiwa atau situasi yang dianggap penting bagi individu. Ia juga mengidentifikasi beberapa emosi dasar yang universal di berbagai budaya, seperti kebahagiaan, kesedihan, marah, takut, jijik, dan kejutan. Sementara Daniel Goleman, seorang psikolog dan penulis buku Emotional Intelligence, mengartikan emosi sebagai sinyal penting yang memberikan informasi tentang diri kita dan lingkungan sekitar kita. Jadi menurutnya, emosi yang dapat dikenali dan dipahami dengan baik itu membantu meningkatkan kecerdasan emosional yang merupakan keterampilan penting dalam berinteraksi dengan orang lain dan mengelola diri sendiri. Ya, dari dua pendapat psikolog yang saya sebutkan tadi, tentunya kita bisa mengetahui bahwa emosi itu ternyata tidak melulu tentang marah. Tapi emosi lebih kepada suasana hati yang muncul sebagai respon terhadap sesuatu yang kita rasakan. Lalu bagaimana dengan mood? Sepintas, emosi dan mood ini terkesan hampir sama, walau ada beberapa hal yang menjadi pembedanya. Jadi simpelnya seperti ini, emosi itu bersifat lebih singkat, lebih intens, dan terjadi sebagai respon terhadap peristiwa khusus. Sementara itu, mood bersifat lebih menetap, lebih ringan dalam intensitas, dan tidak selalu berkaitan dengan peristiwa tertentu. Perbedaan utama antara emosi dan mood adalah dalam intensitas, durasi, dan keterkaitan dengan peristiwa tertentu. Contoh sederhananya seperti ini. Untuk memahami perbedaannya, kita bisa membedakan dengan cara yang simpel seperti ini. Jadi ketika kita merasa marah karena seseorang mengganggu kita saat bekerja, maka ini adalah emosi karena merespon peristiwa spesifik. Namun jika kita merasa kesal sepanjang hari tanpa alasan yang jelas, maka itu merupakan mood, karena perasaan tersebut tidak terkait dengan peristiwa yang spesifik. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas tentang marah dari sudut pandang yang berbeda. Ternyata ini selain memiliki dampak negatif, marah juga memiliki beberapa dampak positif. Wow, baru tahu ini kan? Jadi marah itu memiliki dampak positif juga. Jadi yang pertama, manfaatnya itu memobilisasi tindakan.
Jadi marah dapat menggerakkan seseorang untuk mengambil tindakan dalam menghadapi situasi atau masalah yang menimbulkan kemarahan. Jadi ini dapat meningkatkan motivasi untuk mencari solusi atau melakukan perubahan yang diperlukan. Yang kedua, melindungi diri. Jadi marah dapat menjadi mekanisme pertahanan alami untuk melindungi diri dari ancaman atau bahaya. Respon marah dapat membantu kita untuk mengatasi situasi yang mengancam keselamatan dan keamanan diri. Yang berikutnya, manfaatnya adalah ekspresi perasaan. Marah juga bisa menjadi cara untuk mengungkapkan perasaan dan kekhawatiran kita. Dengan mengungkapkan kemarahan dengan jujur, kita dapat membantu orang lain memahami apa yang kita alami dan apa yang menjadi masalah bagi kita. Yang terakhir adalah pengenalan kebutuhan. Kadang-kadang, marah muncul ketika kebutuhan atau nilai-nilai penting kita tidak terpenuhi. Nah, hal ini dapat membantu kita mengenali apa yang sebenarnya penting bagi kita dan membantu dalam proses pengambilan keputusan di masa depan. Lalu akan muncul pertanyaan seperti ini, bagaimana sih caranya untuk mengelola rasa marah? Nah, dalam Islam kita diberikan petunjuk. Jika kita marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Jika kita marah dalam keadaan duduk, maka berbaringlah. Kalau berbaring kita masih marah, maka sebaiknya berwudu. Kalau masih marah lagi, maka sebaiknya kita sholat. Nah, mengatasi dan mengelola rasa marah merupakan keterampilan penting yang dapat membantu menjaga kesehatan mental dan hubungan dengan orang lain. Selain itu, ini ternyata ada beberapa strategi yang dapat kita terapkan untuk mengatasi dan mengelola rasa marah. Yang pertama adalah mengenali tanda-tanda awal marah. Ini kita harus pelajari dan perhatikan baik-baik. Tanda-tanda kemarahan itu muncul seperti apa sih? Nah, jadi salah satu yang menentukan itu adalah kembali ke dalam diri kita atau ke dalam tubuh kita. Jadi ada beberapa perubahan yang akan muncul di dalam tubuh kita, seperti detak jantung yang cepat, otot yang tegang, atau perubahan pola pernapasan. Dengan mengenali tanda-tanda ini, kita dapat lebih cepat merespon marah sebelum mencapai tingkat yang tidak terkendali. Pada saat kita sedang berada di kondisi ini, maka sebaiknya kita memperbanyak untuk mengucapkan istighfar. Yang kedua adalah beri jeda sebelum bereaksi. Jadi kita merasa marah, jangan segera bereaksi. Jadi biarkan saja kemarahan itu dulu, jangan memberikan reaksi. Beri diri kita waktu untuk tenang dan mengendalikan emosi sebelum memberikan respon. Jadi kan kadang ini kita spontan merespon kemarahan kita itu dengan mengambil tindakan. Jadi sebaiknya kita mengambil jeda sejenak, dapat membantu kita menghindari tindakan impulsif yang mungkin suatu saat kita akan sesali di masa depan. Selanjutnya adalah latihan relaksasi. Jadi teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, atau yoga dapat membantu menenangkan sistem saraf kita dan meredakan marah. Latihan ini membantu kita mengalihkan fokus dari emosi yang menguasai keadaan menjadi lebih tenang dan stabil. Tips berikutnya adalah mencari penyebab dan mengelola stres. Penting untuk mengidentifikasi penyebab marah kita dan mencari cara untuk mengelola stres dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita dapat mengatasi stres secara efektif, kita mungkin lebih cenderung menghadapi situasi yang menimbulkan marah dengan lebih tenang. Selain itu,
sebaiknya kita berbicara dengan tenang. Jadi ketika kita merasa siap untuk berbicara tentang rasa marah kita, lakukan dengan tenang dan terkontrol. Hindari mengucapkan kata-kata kasar atau meledak-ledak dalam kemarahan. Cobalah untuk menyampaikan perasaan kita dengan jujur, tetapi dengan cara yang tidak menyakiti perasaan orang lain. Nah, biasanya ketika kita sudah mampu berada di fase ini, marah kita adalah marah yang diungkapkan dengan bijak, dengan santun. Hal yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah berbicara dengan teman dekat, keluarga, atau mungkin profesional yang dapat membantu kita menghadapi marah dengan lebih baik. Mendengarkan dan berbicara dengan orang lain yang memahami dapat memberikan perspektif yang berharga dan membantu kita meredakan emosi. Hal yang lain adalah berolahraga atau melakukan aktivitas fisik. Hal ini dapat membantu melepaskan ketegangan dan energi yang berlebihan akibat marah. Jadi kita bisa lakukan berjalan-jalan, berlari, atau berpartisipasi dalam olahraga lainnya yang mungkin dapat membantu kita merasa lebih baik secara emosional. Selanjutnya adalah mempraktekkan empati. Jadi coba memahami perspektif orang lain dan melihat situasi dari sudut pandang mereka. Praktekkan empati dan mengenali bahwa setiap orang memiliki perasaan dan reaksi yang berbeda terhadap situasi yang sama. Belajarlah dari pengalaman. Gunakan marah sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Tinjau apa yang bisa menyebabkan marah. Jadi kita harus menganalisa diri kita, hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan kita marah. Kemudian bagaimana kita meresponnya, dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya dengan lebih baik di masa depan. Satu hal yang harus kita ingat bahwa mengatasi dan mengelola marah adalah proses yang memerlukan latihan dan kesabaran. Jadi tentunya tidak selalu mudah, tidak instan, tetapi dengan kesungguhan dan dedikasi, kita dapat mengembangkan keterampilan untuk menghadapi emosi tersebut dengan lebih baik dan lebih sehat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.